materi sirah nabawiyah kita. Masya Allah. Dan bagi teteh ibu yang ingin merasakan banyak nikmat sensasi umrohnya nanti, pahami sirah. Apalagi yang mau umroh nanti ya, ini pasti lebih deep, lebih dalam rasanya. Setelah kemarin kisah tentang runtuhnya benteng Khaybar, tapi sebelumnya kita belum berdoa ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbal. Sebelumnya Rasulullah dan para pasukannya, kaum muslimin yang tidak ada kaum munafik di dalamnya, berhasil meruntuhkan Khaybar dengan 4.000 pasukan dan hanya menyisakan sekitar berapa? 8-9 orang yang syahid. Tuh, jadi lamun di TV mah apa ini 9 orang nih, sedikit sekali saking kuatnya pasukan kaum muslimin. Dan cara Allah untuk menolong mereka tidak hanya selalu menurunkan malaikat. Dan untuk menurunkan malaikat hanya 2 kali. Rasulullah ditolong oleh Allah dengan menghadirkan 1000 malaikat. Ada yang tahu? Yang tahu dikasih cilok so. Perang naon jeung perang naon. Kok pesan klaim. Oh iya bener wajib. Wah iya betul aku wajib. Ya boleh nanti klaim cilok. Kondak. Satu lagi. Masya Allah. 3.000. Iya kan? Mau aku mau haji dari Sabaraha. Klaimnya tuh kayak lumayan. Perang Badar sama perang Hunain. Belum perang Hunain mah, nanti kita cerita. Dan itu bukan menghadapi kaum Yahudi. Dua-duanya menghadapi kaum kafir Quraisy. Yang satu Hunain mah di Taif. Jadi tapi ada darah-darah Quraisy. Pokoknya mah orang-orang Arab yang asli Arab ini memang jiwanya pemberani. Beda dengan yang dari Bani Israel, jiwanya pengecut. Setelah itu Rasulullah perjalanan pulang ke Madinah. Di perjalanan pulang ke Madinah masih menyisakan kelompok-kelompok Yahudi yang lainnya. Kelompok-kelompok Yahudi yang lainnya di antaranya ada Yahudi Fadak dan Yahudi Taiman. Kata Rasulullah, datangi perkampungan-perkampungan tadi, tawarkan Islam, tawarkan keselamatan. Tapi mereka apa? Dibanding masuk Islam, mereka lebih memilih membayar jizyah. Nah, berarti apa ibu yang menghalangi kita mendapat hidayah itu apa? Kafar, tertutup, penutup, kufur, tutup hati. 1, 2 ya karena 2, 1 sudah pasti dosa. Yang kedua, dia tidak mendengarkan isi hatinya, atau isi hati teh dalam bahasa Arab nama istilahnya fitrah. Tidak mendengarkan, tidak menanyakan pada dirinya, tertutup fitrahnya karena egosentris, karena ego. Apa ego teh di sini? Harga diri. Masa kita kaum yang dari keturunan Nabi dari atasnya harus masuk agama yang berasal dari agama budak, karena Ismail ini lahir dari Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar ini turunan budak katanya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir pada saat itu. Sedangkan Saroh itu orang Palestina, orang bumi Syam. Guris kacida, Masya Allah ya. Jadi mana mungkin Bani Israel ini tunduk kepada keturunannya Hajar. Karena setelah Ismail tidak ada Nabi, kemudian Nabi Muhammad.
Muhammad. Itu gara-gara hal itu. Berarti hati-hati dengan ego, hati-hati dengan kesombongan. Naon ngaos kadinya eta, waduh jita. Jang naon pabari dina YouTube oke seueur menghalangi hidayah. Ego sentris kita itu ngalangi, sudah pasti dosa ya, kufur. Kapan orang itu dapat hidayah? Ketika covernya, penutupnya ini terbuka, yaitu tadi dosa-dosanya dibersihkan dulu, taubat dulu, kemudian egonya atau fitrahnya dibuka dulu. Tidak mau tuh Yahudi didatangkan tiap perkampungnya, Yahudi nolak semuanya, malah milih jizyah. Akhirnya sampai di Madinah pada akhir bulan Safar atau pada bulan Rabiul Awal di bulan 7 di tahun 7 Hijriah. Ada yang hafal bulan Islam? Muharram, Safar. Muharram Rasulullah berangkat ke Khaybar, beres Safar sampai ke Madinah atau awal Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram lagi. Tuh, hafalkan ya. Akhirnya sampai di Madinah di awal Rabiul Awal. Banyak masalah, banyak. Di antaranya Rasulullah memberi atau sariyah. Tahu sariyah kan? Ada ghazwah, ada sariyah. Apa bedanya? Kalau ghazwah adalah peperangan yang besar. Pasukannya biasanya di atas 300-an ke sana dan dihadiri oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ikut. Itu namanya ghazwah. Tapi kalau sariyah hanya pasukan-pasukan kecil di bawah 200 biasanya dan tidak dihadiri oleh Rasulullah. Di antaranya ada sebuah kisah. Ini terkenal tapi lupa lagi karena ini dalam keadaan sariyah. Setelah Yahudi, jadi Rasulullah bertekad untuk membalas dendam, menghukum orang-orang yang hadir di perang Khandaq. 3 sayap utama. 1, kafir Quraisy, beres ku perang ku perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, kafir Yahudi, beres dengan runtuhnya Khaybar. Satu lagi apa? Yang ikut ke perang Khandaq. Suku Ghatafan. Ya Allah, Ghatafan ini namanya kalau dalam bahasa kita mah suku Arab nomaden. Terang nomaden. Jadi dia nggak punya perkampungan khusus, dia tidak punya ruang, pindah-pindah tempat. Arab Badui. Dan susah diketemukannya oleh Rasulullah karena rumahnya pindah-pindah. Dan orang-orang Ghatafan ini terkenal dengan begalnya, rampoknya. Jadi suku-suku Ghatafan. Suatu hari Rasulullah mengutus para sahabat. Di antaranya ada namanya Usama bin Zaid, masih muda. Mana Usama? Ini mah Usama bin Ahmad, ini Usama bin Zaid. Tahu siapa Usama bin Zaid? Tahu? Usama bin Zaid bin Harisah. Berarti anaknya Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Ayo, Zaid bin Harisah. Anak angkatnya Rasulullah. Masa ada seberapa kali ini? Rasulullah memiliki cucu namanya Hasan, seumuran dengan Usama bin Zaid. Berarti